kebanyakan orang ya menarik rezeki dengan banyak cara ya. Mulai dari teknik manifestasi ya, mungkin nonton banyak sekali video YouTube atau membeli buku seputar Law of Attraction ya, LOA ya. Atau mungkin mengaktifkan otak kanan ya. Atau katanya menikah ya. Menikah itu bikin pintu rezeki menjadi terbuka lebar-lebar ya. Atau apalagi ya, mungkin ke dukun ya. Paling gampang kalau orang Indonesia gitu ya. Masih percaya sekali tentang sesuatu yang tidak terlihat ya. Jadi ada banyak sekali ya hal-hal yang dilakukan untuk berusaha menarik rezeki ya, dan mengharapkan keajaiban ya. Nah, nggak ada yang salah sebenarnya dengan usaha-usaha seperti itu ya, termasuk tentu saja berdoa ya. Tapi kalau seandainya di dalam hati kita itu masih ada ngarepnya ya, artinya kan kita menggenggam. Dan ketika kita menggenggam ya, biasanya itu akan jadi bumerang yang membuat hidup kita jadinya tidak seperti yang kita harapkan. Karena ketika kita ngarep, pengen ya, itu ada energi kekurangan yang menyala di dalam diri kita ya. Dan kalau misalnya kamu juga belajar tentang energi ya, tentu kamu mengerti ya bahwa semesta ini menjawab apapun yang ada di dalam hati kita ya. Jadi kalau misalnya kitanya masih ngerasa kekurangan, masih ngarep ya, makanya kok rezeki jadinya nggak lancar-lancar. Padahal semua usaha udah diamalin gitu ya, sudah dilakukan ya. Tapi kenapa kok kayaknya hidup nggak berubah ya? Nah makanya ya, kalau misalnya kamu masih berusaha tapi belum berhasil ya, mungkin sudah saatnya untuk belajar mengikhlaskannya ya. Saya Adelia, saya Healing Coach. Dengan menggunakan Sedona Method, saya membantu kamu untuk melepaskan emosi dan keyakinan negatif yang bikin kamu nggak bisa hidup bahagia. Kalau kamu mau menyadari, saat ini sudah kebebasan, ini sudah ketidakterbatasan, ini keberlimpahan, ya. Ini hak hidup, ya. Hidup itu sendiri, hanya ada hidup, ya. Jadi kalau misalnya kamu masih berusaha mengharapkan, ya, kan artinya seolah-olah kamu merasa bahwa ini terpisah dari kamu. Dan ketika ini terpisah dan itu jauh ya, maka akan seperti itu energi yang terbaca terus gitu ya, jauh, kurang gitu ya. Itu yang akan jadi pengalaman hidup kita. Karena bahkan ahli-ahli syaraf ya sudah melakukan banyak sekali penelitian ya, bahwa apapun yang kita pikirkan itu yang tercermin ke dalam pengalaman hidup kita ya. Itu bukan kata saya ya, itu kata science ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen tahu ya daleman kamu seperti apa ya, kamu lihat aja hidup kamu ya. Ketika kamu melihat hidup kamu dan kamu happy ya, ya mungkin kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Tapi kalau nggak happy ya, mungkin sudah saatnya melepaskannya ya. Silakan belajar untuk melepaskan emosi ya. Teknik yang kita gunakan adalah Sedona Method ya. Sedona Method adalah teknik yang sangat simple tapi powerful untuk melepaskan semua itu ya. Kalau misalnya kamu baru pertama kali menonton video ini ya, kamu bisa mulai belajar ya. Di YouTube ada playlist yang disebut mulai dari sini, cara untuk melepaskan emosi ya. Kamu belajar dulu deh dari situ ya. Kalau misalnya dari video-video itu aja kamu sudah merasakan sesuatu ya, mungkin kamu silahkan membantu diri kamu sendiri ya dengan ikut memberships ya, atau bergabung di workshop ya. Workshop terakhir yang kita adakan itu adalah workshop The Power of Habit ya. Itu adalah workshop yang sangat amat diremehkan ya, karena apa sih, itu kan kebiasaan doang gitu ya. Padahal kan kebiasaan orang sukses ya, kebiasaan orang kaya beda loh dengan kebiasaan kita yang biasa-biasa aja gitu. Tampaknya seperti itu ya nggak sih? Ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang dilakukan, dan terutama kebiasaan yang paling powerful adalah kebiasaan melepaskan emosi ya, melatih otot ikhlas, kebiasaan releasing ya. Nah, ini tidak pernah diasah tentu saja oleh kebanyakan orang ya. Makanya ketika
workshop ini diadakan ya, nggak banyak orang yang ngerasa perlu ya. Tapi semua yang ikut workshop ini mengatakan ya bahwa workshop ini adalah salah satu workshop yang paling powerful yang pernah mereka ikuti ya. Salah satunya ya yang akan membagikannya bersama kita adalah Pak Hendy ya. Beliau ini luar biasa ya. Jadi kita akan dengar sendiri ceritanya seperti apa ya. Kita tunggu beliau dulu yuk. Selamat siang Pak Hendy. Selamat siang, Kuslia. Apa kabar Pak? Baik, baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Luar biasa sekali ya perubahan wajahnya. Saya sampai kaget tadi. Wow. Keren. Ya, jadi salah satu indikasi ya kalau saya ngelihat orang udah ngelepas emosi ya, udah sering itu perubahannya jauh banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita lagi ngobrol-ngobrol nih Pak ya tentang biasanya kan kalau orang tuh menarik rejeki ya. Jadi banyak cara yang dilakukan untuk menarik rejeki. Tapi nggak banyak orang yang ternyata rejeki itu dilepasin. Iya nggak sih? Malahan justru keberlimpahan yang saat ini sudah selalu tersedia malahan jadi terbuka gitu ya untuk dirinya sendiri. Mungkin boleh nggak Pak cerita dulu ya ke teman-teman gimana sih pertama kali Pak Hendy kenal sama saya ya yang menggunakan teknik Sedona Method ini, terus kemudian akhirnya ikut membership, ikut workshop ya, dan kemudian tiba-tiba rezekinya terbuka gitu ya Pak. Dan ini cuma 7 hari by the way ya teman-teman workshopnya. Ini luar biasa sekali sih, ceritanya sangat menginspirasi. Kita dengar dulu yuk, gimana Pak ceritanya, silakan. Ya, terima kasih nih Coach Lia, Pak Tami yang sudah memberi kesempatan saya untuk bergabung di siang ini. Ini surprise buat saya ya, karena tidak menyangka begitu cepat bisa live bareng Coach Lia ya. Terus terang saya baru join YouTube itu belum lama kok, belum ada sebulan mungkin ya. Yang membership mulai yang dari memberi, kemudian yang sekarang bahagia ya. Kenapa saya ikut itu? Mungkin algoritma IG mungkin. Setelah saya cek di IG saya ini sebenarnya udah lama mengikuti follow akun Sedona Method. Kedua, saya juga pernah follow akun Facebook juga Coach Lia itu tahun 2018 kalau nggak salah. Saya cek lagi di Facebook saya. Kapan saya ternyata udah lama ya. Tapi mungkin belum apa ya? Belum nyambung mungkin ya, belum sambung, baru bulan ini tiba-tiba kok saya ikutin beberapa video di YouTube Coach Lia nih kok menarik, walaupun awal-awal saya masih kurang paham apa yang disampaikan Coach Lia. Bahasanya terlalu ngawang-ngawang, kayaknya abstrak. Ada membuat ngantuk gitu. Emang mengandung obat tidur ini Pak suaranya. Iya, tapi akhirnya saya apa yang saya pelajari di dunia pengembangan diri itu, oh ini tuh sebenarnya berpikir terbalik sebenarnya Coach Lia saya. Yang selama ini saya belajar itu menarik ya, ternyata kalau menarik itu malah berat gitu ya. Justru kalau kita lepas buat tarikan itu kan menjadi ringan sebenarnya ya.
Nah, apapun itulah dalam kehidupan, kalau kita menarik menarik barang ya pasti berat, tapi kalau kita lepasin ya pasti ringan yang gitu. Nah itu yang eh, ketertarikan saya, dan saya coba tuh beberapa video, begitu apa ya, mengena di saya ya, terutama hal mengatur keuangan itu tuh. Kita selama ini mengatur-atur gitu ya, karena saya seorang pegawai kan, uh, boleh dikata rezeki itu ya dari gaji dan harus kita atur gitu ya, dan selama ini ya kita atur gitu ya, kita atur-atur, dan kalau diatur-atur ya, ya lebih banyak apanya ya, lebih Stres banyak ya. lebih banyak malah jadi suka dengan ilmu keuangan menurut saya gitu ya, ilmu perencanaan keuangan yang saya pelajari ini terlalu banyak aturan. Saya ada beberapa video yang memang mengena di saya, yang tadi tentang mengatur keuangan itu ya, saya jadi apa ya, emosional ya, jadi menangis lah. Saya nggak pernah menangis sebenarnya, tapi dengar video itu jadi apa ya, tergugah ya. Kemudian ada yang unik juga, saya dengar beberapa video yang lain, tiba-tiba kok saya jadi sakit perut gitu ya, sakit tenggorokan, padahal saya nggak makan aneh-aneh gitu, karena saya diet ya, karena saya biasa nggak pernah makan aneh-aneh gitu. Ini kok malah saya diet tapi jadi sakit perut, padahal selama dia tuh jarang lah sakit perut, sakit tenggorokan. Oh ya nggak apa-apa, mungkin ini pembersihan bagi saya. Pembersihan. Nah, Biasanya karena kalau seandainya kita itu banyak menekan emosi ya, atau mengabaikan, kita simpen di badan uh, gitu. Makanya biasanya jadi ke-trigger ya, begitu naik, naik semua gitu. Jadi kayaknya kok badan kayak pegel-pegel. Padahal mungkin dari dulu sebenarnya sudah di situ, cuman kayak bom waktu gitu Pak. Ya, jadi oh iya, iya. baru kebuka gitu. Itu muncul untuk dilepaskan sih, bukan untuk diapa-apain. Iya, iya, Jadi nggak apa-apa, bagian dari proses. iya. Ya. Ya saya nikmati itu ya, mungkin saya lalui, dan itu akhirnya sembuh sendiri kok, dari dalam waktu, kalau yang diarenya itu sehari saya sembuh gitu, yang sakit tenggorokan itu saya agak kaget juga kok sakit tenggorokan, padahal saya di rumah sendiri, di kantor juga jauh-jauhan gitu loh, bisa terinfeksi itu kan, ada aneh juga, dan itu sembuh juga dalam waktu 3 hari. Saya terus juga itu ngikutin beberapa video yang lain lah ya, ya walaupun video itu kan macam-macam Gus ya, kadang ada yang relate ke saya, ada nggak, tapi saya dengerin aja gitu loh, apa yang nyangkut ya saya rilis gitu kan, saya dengerin aja. Nah sampai pada satu titik workshop ya, itu kemudian saya buktikan, daripada diatur-atur, cobalah dilepasin aja. Kemudian saya join ke workshopnya Coach Lia itu, ya dengan apa yang ada, ya udah saya berikan gitu kan. Walaupun itu masih kurang kayaknya waktu itu. Jadi waktu itu awalnya Sudah, nyicil dulu teman-teman ya, buat teman-teman yang nggak tahu gitu. Jadi ya, nyicil dulu, tapi ya udah seadanya segini, ya udah segini dulu gitu ya Pak ya. saya bilang ke Mbak Tami, kalau nggak bisa ikut sekarang juga nggak apa-apa sih, saya kasih dulu, nanti ikut bulan depan juga nggak masalah, saya gitu kan. Tapi kata Mbak Tami, oh bisa Pak ya. Sebenarnya nggak bisa, tapi Pak karena member, ya boleh lah gitu. Ya, terima kasih sekali lagi. Nah di workshop itu ya, itu sebenarnya jam kantor ya, jam kantor itu agak aneh juga, biasanya pimpinan juga manggil-manggil gitu, atau ada apalah kita di pekerjaan atau apa. Ya itu lancar aja sih sampai hari ke hari ketiga. Jadi bukan nggak mungkin ya, ketika ada workshop itu biasanya buat teman-temannya kita live itu jam 4 sore gitu. Itu kan waktu kantor. Tapi karena Pak Hendy kantoran tapi kok nggak dipanggil pimpinan, tuh aneh gitu ya. Iya, iya, sampai 3 hari, Iya, hari Senin ya. Kalau iya. Minggu ya, Minggu memang Senin, Selasa, Rabu itu aneh. Hari Kamis saya memang keluar kota karena nganter anak harus ke apa, ujian gitu ya. Yang kemarin saya cerita juga, itu sempat ya terpancing emosi, ya itu tadi mengatur anak saya untuk tertib, mengecek segala kebutuhan untuk dia tes itu, ternyata pada saat tes dia
ada yang terlupa, ada yang tertinggal gitu ya. Sempat ya naik juga nih emosi, tapi ya saya teringat dengan coach Lea, ya udah lepasin aja, ya udah lepasin aja. Lepasin, terus anak saya bilang tertinggalnya di rumah di Jogja, bukan di Kalimantan. Anak saya itu kan sekolahnya di Kalimantan. Jadi untungnya ya ketinggalnya itu di Jogja, masih di sekitar 1 jam lah, setengah jam lah dari tempat lokasi. Jadi masih bisa teknisnya masih bisa dikirim gitu kan. Itu. Oh ya udah akhirnya sudah setelah itu sudah mulai menata lagi, ya, melepas lagi. Memang dengan anak itu agak lebih susah ya, maksudnya ya karena tanggung jawab kita ya, waktu itu tanggung ada kemelekatan pengen ngatur anak. Betul. Itu yang masih saya untuk merasa mengatur itu masih ya berproses lah, ini masih saya terus untuk itu. Nah sampai ya terakhir, nah keajaibannya yang berikutnya itu kan saya janji sama Mbak Tami itu bulan depan lah saya lunasin. Karena perkiraan tadi mengatur rezeki saya bulan baru dapat salary lagi gitu ya Pak ya bulan depan. Nah, uniknya saya kan punya selama pandemi itu saya buka toko online ya. Selama pandemi buat toko online ya. Toko online itu tidak saya apa-apain ya, cuma posting nggak pernah saya namanya dipromosikan, di iklan nggak pernah. Jadi ya udah saya posting aja gitu. Setiap ada barang saya posting. Nah itu di saat minggu itu tiba-tiba orderan itu masuk terus. Orderan itu masuk dan saya kan ngerjain sendiri ya, jadi saya packing sendiri gitu kan. Itu yang biasanya nilainya nggak segitu, itu bisa menutup apa yang kekurangan saya kemarin itu dalam waktu ya 1 minggu itu. Dan ini masih berlanjut, Gus. Mantap. Ini masih berlanjut. Luar biasa. Nah ini packing saya belum saya kirim karena libur. Keren banget. Wow. Nah ini saya juga ya. Begitu surprise gitu loh, kok bisa ya. Selama beberapa bulan saya sudah 3 tahun toko online saya itu. Ya saya cuma iseng aja awalnya itu kan, tidak saya iklankan. Nah ini pada minggu dan bulan ini omsetnya jauh sekali dari biasanya gitu. Dan ada aja orang yang WA saya, Pak, saya pesan Pak ke tempat Bapak aja ya, sampai gitu. Keren banget ya, itu yang, ya. Ya surprise lah. Makasih banyak ini ilmunya. Dan terakhir kemarin sekarang dalam mengatur keuangan itu kalau saya jadi lebih longgar ya, lebih rasa ya longgar aja, plong aja. Kemarin anak saya mau datang lagi nih. Kemarin kan pulang, terus karena habis tes di sini pulang lagi ke Kalimantan, dan dia harus balik lagi nih ke Jogja lagi untuk tes yang kedua. Nah kan perlu tiket ya. Biasanya tuh saya sama istri, udah kamu yang beliin. Tawar-menawar dengan uang kamu aja, uang kamu aja. Oh ya udah, saya bayarin aja. Jadi anak saya suruh pesan, saya bayar. Dan rasanya ya itu tadi ada aja yang masuk gitu ya, ada orderan yang masuk gitu. Nah, itu aja yang saya works di. Terakhir pagi-pagi itu saya bangun, mata saya itu kayak bintitan tapi di dalam, Coach. Jadi kayak kayak orang kelilipan di dalam. Aduh, ini saya mau ada meeting dan besok juga mau live dengan Australia. Kalau saya nanti bintitan gimana nih?
mata saya bintitan nih gimana nih ya? Karena saya pernah bintitan coach, sebelumnya itu mata sebelah kiri itu bintitan, tapi di luar. Nah yang ini kan di dalam ya, rasanya di dalam kayak ganjel gitu di mata. Aduh, gimana nih ya? Akhirnya saya coba rilis di volume 7 ya. Volume 7 itu ya udah saya Yang coba ada di pagi-pagi saya membership ya. Iya, membership yang iya, volume 7. iya. Nah, saya putar sekali karena saya harus berangkat pagi-pagi. Jadi saya hanya sempat Iya, putar sekali. iya. Putar sekali. Kemudian di perjalanan saya dengerin lagi nih. Saya dengerin lagi. Perjalanan masih sempat sebentar, walaupun nggak Iya. tuntas. Apa yang disampaikan itu saya coba ulang lagi. Itu kejadian jam 10. Iya. Kira-kira itu hilang. Iya. Bisa hilang betul-betul rasa bibir kita juga minum. Jadi hilang. Ya sampai sekarang ya aman lah itu dengan rilis Alhamdulillah. Iya. itu. Itu sih coach Ternyata ya. ya. Ya, ternyata ya kalau kita udah nggak ngatur-ngatur, ternyata tubuh mengatur dirinya sendiri, memulihkan dirinya sendiri ya. Iya, iya saya buktikan itu. Iya, Kalau kesulitan iya. kan saya buktikan sendiri. Nah itu saya buktikan. Mas. Iya, iya. Luar biasa, keren banget. Ya, jadi buat teman-teman yang nggak tahu ya, jadi Pak Hendy ini ketika mau ikutan workshop itu, uangnya juga nggak ada pada saat itu ya. Ini untuk menginspirasi teman-teman yang selalu bilang uangnya nggak ada gitu ya. Tapi Pak Hendy itu punya willingness untuk membantu dirinya sendiri. Jadi seadanya uang pada saat itu, ya udah dikasih aja ke Tami gitu. Adanya segini Mbak, tapi kalau nggak bisa ikut sekarang ya udahlah bulan depan gitu kan. Tapi kalau kita itu ya, misalnya emang kamu berniat membantu diri sendiri, biasanya kita juga akan support gitu ya. Dan terutama karena Pak Hendy itu memang member ya, jadinya dikasih sama Tami gitu kan. Ya udah boleh ikut aja workshopnya gitu ya. Nah, workshop The Power of Habit itu kan 7 hari. Di hari ke-8 Pak Hendy ngelunasin gimana coba ya teman-teman. Karena tiba-tiba yang toko yang di marketplace-nya itu, toko online-nya, omsetnya berkali-kali lipat daripada yang biasanya. Ya nggak sih? Itu kan nggak masuk akal. Kalau seandainya kamu kenceng ngatur-ngatur, ya nggak bisa gitu ya. Tapi ini kan kita melepaskan pada kekuatan yang lebih tahu jalannya. Ya udah atur aja deh. Gitu ya Pak ya. Itu benar-benar saya bisa buktikan kalau teman-teman pengen percaya omset sebelumnya dan omset sekarang itu beda jauh banget. Berapa kali lipat tuh Pak? Hampir 100%. Iya. Keren Hampir banget 100%. kan? Iya. Iya, luar Iya. biasa. Kalau sampai akhir bulan ini masih berjalan ya, belum Iya. tuntas akhir bulan. Iya, iya, iya. Tapi nggak pernah seperti ini di bulan-bulan sebelumnya? Belum pernah tuh. Belum pernah ya? Belum Alhamdulillah. pernah. Ya Ya, paling itu 1 juta. Itu kan saya cuma barang-barang yang sederhana aja saya iya, jual. iya, 1 juta iya. itu udah 1 juta itu udah ya ini bisa di atas itu. Luar Hampir biasa. Keren, iya. Jadi bukan nggak mungkin ya teman-teman. Makanya saya selalu bilang ya, jangan percaya kata saya. Dan nggak usah ngarep kalau kamu ikut workshop, ya ikut seperti Pak Hendy gitu kan. Ya beliau langsung gitu, nggak pakai, ya udah deh ntar aja, aduh sayang nih uangnya, ada uangnya segini, ya udah seadanya segitu gitu ya Pak. Beraniin iya iya diri saya gitu. Ya, ya tapi beraniin dirinya tuh gimana sih Pak? Mungkin teman-teman pengen tahu juga gitu kan, karena kan kebanyakan dari ya uang aku kan cuma segini dan bulan depan ya belum tentu ada juga gitu. Kalau Pak Hendy kan sudah pasti pegawai ada pasti bulan depan gitu kan. Tapi kalau misalnya yang masih ragu atau hal-hal seperti itu, ada tips nggak sih buat teman-teman? Kalau saya sih selalu bilang ya, kalau dari saya kan udah pasti, udah rilis aja, pasti ada gitu kan, pas perlu pas ada gitu. Tapi kan kalau dari perspektif Pak Hendy sendiri yang belum pernah ikut workshop pada saat itu dan membershipnya juga baru gabung, mungkin belum seminggu ya Pak ya waktu itu ya, belum seminggu ikut naikin level ke sadar gembira gitu. Mungkin boleh share tuh Pak, gimana rasanya sih ketika memutuskan itu tuh, ada apanya gitu yang bikin mungkin bisa menginspirasi teman-teman. Silakan Pak. ya sebelumnya kan sempat saya tanya ke Mbak Tami eh, apa biayanya kan. Eh, sebelumnya saya pengen
Justru awalnya saya pengen rekamannya aja coach, pengen rekaman karena kan waktu saya lihat di YouTube coach itu ada beberapa workshop ya, dan itu ada rekamannya. Awal saya lihat rekamannya aja lah gitu kan. Artinya kalaupun saya harus nyicil nggak apa-apa, rekamannya aja saya mau nyicil rekamannya. Saya pikir anu lah. Kemudian itu tadi saya bandingkan diri adanya sekian, saya ada, kemudian saya kasih Mbak Tami, ini saya bisa apa kalau bisa ikut workshopnya? Alhamdulillah, kalau nggak bisa sekarang, bulan depan juga nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa ya udah, rekamannya juga boleh juga gitu kan. Memang perasaan itu kan awalnya kaget, ada kaget dengan bias gitu, pasti ada timbul worth it apa tidak kan, orang kita ini worth it apa enggak sih sebenarnya gitu kan, karena kan saya baru join gitu ya, baru sebulan, belum ada sebulan tuh. Coba di saya itu, ya itu tadi klik awal itu ketika video tidak mengatur itu klik itu bagi saya untuk oh ya ini satu keyakinan bahwa kalau kita tidak mengatur ya berarti kita sudah ada yang menyiapkan gitu loh ya, bukan kita lagi yang mengatur tapi ada satu hal lain yang menyiapkan ke kita, karena kita serahkan pada yang kuasa ya, dengan perantara manusia tentunya ya, pasti ada yang mengatur kita kan gitu. Itu yang insight-nya saya terima seperti itu coach, insight dari itu. Jadi kalau sudah kita lepas ya pasti itu hukum alamnya akan balik lagi ke kita sebenarnya, seperti itu kan. Hukum fisika itu kan seperti itu, energi itu kan pasti mengalir dan balik lagi ke kita. Nah itu rasa penasaran saya dan sekaligus ingin membuktikan bahwa itu benar apa enggak gitu. Karena saya itu aja ingin membuktikan dari apa yang Coach Lia sampaikan benar enggak itu kan. Dan ya perasaan awal ya ada yang ragu-ragu itu ada, pasti ada. Jadi saya rasa itu ada ragu-ragu ini ya apa enggak, ya apa enggak. Udah ketika sudah meyakini atau ya sudah melepaskan lah, tepatnya melepaskan itu ya udah ini saya lepasin aja. Ya nanti kembalinya seperti apa ya kita lihat aja nanti seperti apa, dan yang terjadi ya seperti yang saya alami sekarang ini sih. Banyak kemudahan yang tidak saya sangka-sangka gitu ya. Tidak saya sangka gitu. Justru karena tidak disangka itu kita merasa nikmat dan bersyukurnya di situ. Terus itu kira-kira seperti itulah. Untuk iya. Kalau kata Mbak Ari keren. Ya, karena memang ini tuh sudah keberlimpahan, ini ketidakterbatasan. Yang menghalangi kita melihat itu, ya itu sebenarnya pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri, gitu. Dan perasaan dan pikiran itu kan bukan fakta, ya nggak sih? Kalau misalnya saya selalu bilang yang kita kerjakan ini melampaui pikiran. Jadi kalau pikiran itu mungkin dia hanya bisa masalah teknis, masalah mekanis, matematis, ada di sini mainnya, kita mainnya di sini gitu ya. Ya dia nggak mungkin bisa ngerti gitu. Makanya sebabnya kalau kita releasing pakai pikiran atau kita mengambil keputusan dengan pikiran gitu ya, pasti kita kesandung-sandung karena kita menggunakan data usang masa lalu gitu, ya nggak sih? Nanti dan yang kita proyeksikan gitu nanti, tapi kalau seandainya gini worth it nggak, seperti tadi Pak Hendy bilang gitu kan, jangan-jangan nih saya cuma buang-buang uang nih, jangan-jangan Coach Lia cuma ngomong doang. Kan pasti itu normal, itu sesuatu yang sangat wajar ya, manusiawi sekali gitu ya. Tapi emang kita perlu membuktikannya sendiri dengan memang benar-benar melakukannya. Nah, karena udah melakukan kan emang benar kan gitu. Makanya saya nggak pernah bilang percaya sama saya, nggak usah gitu, buktiin sendiri deh gitu. Ya, saya nggak perlu orang-orang percaya, karena kalau seandainya kita bilang percaya deh sama gue, itu kan juga data usang gitu kan. Saya hanya menyampaikan yang perlu disampaikan seperti ini, tapi itu pun tidak bisa dideskripsikan. Jadi rasain aja deh sendiri pakai pengalaman langsung gitu. Dan seperti Pak Hendy gitu ya, akhirnya sudah membuktikannya sendiri, keren banget. Iya. Ya. Ya melepas ini dari beberapa minggu ini kan saya dapat insight melepas segala bentuk kemelekatan dan pikiran-pikiran gitu ya.
Ya, Jadi betul. pikiran-pikiran itu ternyata memang banyak jebakannya gitu, banyak jebakan, saya bilang itu jebakannya. Sehingga kita itu terkungkung di satu apa ya, keadaan, ya keadaan itu tadi saya contoh, waduh kalau mata saya sakit saya harus ke dokter tuh kan, kalau kalau secara umum saya harus ke dokter gitu kan, tapi ini kan nggak, tapi apa ya, kondisi memang nggak memungkinkan harus ke dokter pagi-pagi gitu. Belum ada yang buka gitu kan. Dan kekhawatiran waktu itu juga ada terus, kekhawatiran di pikiran-pikiran itu, oh nanti saya tambah bengkak, ya besok kalau ya live seperti ini saya menjadi enggak apa, patah bengkak, itu sempat muncul tuh di pikiran itu. Nah ketika melepas itu, oh ya ternyata ringan ya, dengan melepas itu ternyata itu hanya apa ya, kalau coach bilang itu kabut ya, awan lah gitu ya, yang belum tentu juga sakit itu akan berkelanjutan. Justru kita lepaskan, ya udah itu akhirnya Ya, itu kembali menormalkan itu. betul. Hanya proyeksi yang kita takutin berdasarkan data usang masa lalu. Jadi kalau kita ngerasa sakit, sensasinya itu kita nggak benar-benar deal sama sensasi saat ini, tapi memori kita ketika sakit yang sama. Misalnya Pak Hendy sakit tenggorokan gitu ya. Ini tuh sakitnya sama seperti tahun lalu nanti kayak gini nih, atau tahun-tahun sebelumnya kayak gini nih. Tapi nggak benar-benar deal dengan sakit pada saat itu, sensasinya mungkin nggak separah itu sih gitu. Tapi karena udah banyak layer-layer emosi berdasarkan data yang masa lalu, jadi kayaknya berat banget hidup aku gitu kan. Tanpa obat, Ya, kenapa Pak? waktu saya sakit perut, Sakit perut tanpa ya. obat perut, sakit tenggorokan sama kemarin mata itu nggak, saya nggak nyentuh obat sama sekali. Iya, 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 Iya. iya. Jadi kadang-kadang memang mungkin tubuh nggak perlu teman-teman ya. Kalau perlu ya tubuh akan tahu gitu, oh saya perlu obat gitu, dia akan tahu sendiri. Tapi kalau nggak perlu dia tidak perlu gitu, nggak. Jadi kita nggak perlu memasukkan yang dia nggak perlu, kan kadang-kadang kita makan atau melakukan apapun yang memang nggak diperlukan gitu. Jadi makanya kita kadang-kadang jadi menghalang-halangi jalan untuk si tubuh itu memulihkan dirinya sendiri. Tubuh kita itu cerdas loh, ya benar-benar intelijensinya tuh tinggi. Makanya saya akan bikin workshop 21 hari ya bulan depan ya tentang body intelligence ya gitu. Jadi kalau misalnya emang pengen teman-teman pengen ikut ya silahkan ya, itu kita akan bongkar semua limitasi kita seputar tubuh gitu ya. Iya, menarik. Iya, itu Nanti. akan sangat luar biasa karena emang benar-benar bakalan dibongkar. Ya, jadi dari mulai craving kita pengen makan apa gitu ya, itu kita bongkar. Terus kemudian kita akan bahas juga tentang semua kebiasaan-kebiasaan kita. Kita akan bahas kenapa kita pengen sehat, kenapa saya pengen kelihatan cantik, kenapa saya pokoknya semua tentang tubuh. Kenapa saya sebel kalau disuruh ngerawat tubuh, kenapa saya eh, butuh tubuh ini untuk apa, pengalaman apa yang saya mau gitu. Pokoknya kita bongkar semua 21 hari. 7 hari aja udah kayak gitu ya Pak, gimana 21 hari Pak? Pasti luar biasa. Iya, buat teman-teman yang udah pernah ikut workshop sama saya pasti tahu sendiri deh rasanya. Makanya saya selalu bilang, nggak usah percaya deh kata saya, buktiin sendiri gitu. Dan buktiinnya itu memang butuh keberanian seperti Pak Hendy gitu. Butuh keberanian, tapi nggak ada limitasi ya Pak ya. Kalau ada keraguan ya udah lepasin aja deh gitu ya Pak. Bahkan itu udah deal sama ya udah nggak apa-apa saya nggak bisa ikut sekarang, rekamannya pun saya nggak apa-apa gitu. Iya nggak sih? Itu udah seikhlas-ikhlas ya gitu ya Pak. Jadi makanya akhirnya malah bisa ikut live. Iya, iya betul. Ini juga kejutan. Saya beberapa kali nonton live, bukan live-nya apa, rekaman Iya, kesedihan iya, apa alumni-alumni yang lain ya. iya. Eh, Mereka bagus apa ya, gains-nya luar biasa ya. Ya. Ya emang sempat ini, jangan-jangan saya nanti juga bisa tampil seperti mereka dengan kesulitan. Ternyata kejadian. Padahal Pak Hen ini ada juga salah satu yang cepet ya langsung live. Karena sangat menginspirasi gitu. Karena benar-benar dari nggak ada uangnya teman-teman, tapi ya udah seadanya ya ikut workshop aja. Setelah 7 hari langsung lunas itu kalau sana dihitung di atas kertas nggak mungkin. Ya tapi memang hidup itu emang segala kita nggak perlu tahu. Semuanya emang luar biasa gitu. Kita terbuka pada ketidaktahuan dari keberadaan. Ya, kalau kita tahu, ya pengetahuan kita terbatas. Kita nggak tahu apa-apa. Ya nggak sih? Bagaimana kalau saya nih ya, saya kasih tahu aja. Tahu nggak nih struktur rambut seperti apa?
Nggak tahu, kita tuh nggak tahu apa-apa udah. Gak usah sok tahu. Sesimpel itu gitu kan. Jadi kita Betul. selalu sok-sok pengen tahu, pengen mencari tahu, figure things out gitu kan. Terus berusaha mengontrol pada berdasarkan pengetahuan yang terbatas ya, makanya hidup jadinya ya berantakan gitu. Makanya workshop ini akan membantu untuk mengurai ini semua sehingga keberlimpahan, ketidakterbatasan, cinta murni tanpa syarat, kebebasan yang saat ini memang sudah kehidupan itu sendiri, keberadaan reveal itself, muncul dengan sendirinya gitu. Makanya jadinya seperti Pak Hendy sudah membuktikan langsung, mantap. Sangat menginspirasi. Berarti terima kasih banyak Gus Ani ya. Video-videonya rekaman lama tapi itu luar biasa saya pikir. Apalagi workshopnya benar-benar lebih experience bagi saya. Untuk workshopnya itu dari teman-teman saya banyak masukan Ya. ya, dapat dari teman-teman yang kemarin sharing itu. Saya nggak bertanya itu karena justru saya menikmati apa yang ditanyakan teman-teman itu kan. Iya, iya, benar, benar. Iya. Jadi apapun yang kita sampaikan itu membantu yang lain juga ketika di workshop seperti itu gitu. Mungkin Pak Hendy bisa satu lagi cerita tentang apa sih Pak bedanya nonton Pak Hendy kan udah tahu saya lama banget 2018 gitu kan berarti dari sejak saya belum pakai bahasa Indonesia kayaknya karena klien saya dulu bukan orang lokal. Kalau udah dari 2018 gitu kan. Nah, dari mulai itu nontonnya cuman yang di YouTube gratisan ya. Bedanya apa dengan ikutan workshop beneran gitu. Karena kan kadang-kadang kebanyakan orang, saya juga banyak soalnya Pak yang udah ikut belum ikut workshop, nonton gratisan aja bisa beli rumah, bisa nikah, bisa cuman gratisan loh. Berarti artinya yang saya bagikan itu saya nggak pilah-pilah teman-teman. Ilmu saya bagikan ya udah kasih aja. Saya nggak tahan-tahan gitu, nggak saya atur-atur. Kan artinya bahkan yang gratisan seperti ini pun powerful gitu. Tapi ternyata workshop itu gila sih gitu ya kan. Nah itu tuh boleh nggak Pak di-share perbedaannya seperti apa? Kalau saya rasakan perbedaannya sebenarnya ini guys ya, uh, kedalamannya gitu ya. Kedalaman ketika workshop itu benar-benar mendalam. Artinya kita karena waktunya lebih lama ya. Dalam itu kan sekitar setengah jam ya. Kalau di YouTube itu mungkin beberapa menit aja ya, nggak sampai 5 menit mungkin ya. Walaupun yang nggak sampai 5 menit pun itu sangat powerful kan. Saya rasakan itu, mengena lah. Dan nanti di workshop itu lebih dalam lagi, saya rasakan lebih mengupas sisi-sisi terdalam kita ya. Karena saya masih pertama ikut workshop itu ya tadi kadang ketiduran sejenak itu hilang gitu loh, kayak apa terhipnotis gitu. Sejenak itu hilang. Sebenarnya kenapa sebabnya hilang itu karena pikirannya hilang. Oh, Kenapa kita oh, sadar? Karena ada pikiran. Tapi kalau oh, seandainya kita mau menyadari, ya kita pakai pikiran itu dalam 24 jam deh. Kan nggak banyak sebenarnya. Ketika kita kerja itu kan kita udah nggak pakai pikiran. Kita kan semua udah otomatis itu. Kok tiba-tiba kerjanya selesai gitu, ya nggak sih? Atau kita ke kamar mandi, atau kita apa, itu kan semua udah jalan aja, seapa adanya gitu. Tapi kita yang bikin menderita itu ketika pikiran dipakai untuk hidup. Nah, makanya ketika workshop itu kan kita melepaskan itu semua. Jadi hilang, makanya kayaknya kesannya blank, tapi sadar kan gitu. Sebenarnya iya. gitu. Ya kan? Gitu. Jadi itu karena pikirannya berhenti sok tahu gitu. Berhenti muterin kaset rusaknya. Gitu. Jadi nanti lama-lama ya pikiran itu dia akan diam. Walaupun pikiran pasti akan jalan terus ya, itu kan memang tugasnya dia seperti itu. Tapi udah nggak ada lagi bagasi emosinya gitu. Hmm, Dan nanti dia juga akan jadi kolaborasi gitu dengan kita hidup sesuai tugasnya. Untuk urusan teknis, urusan mekanis, matematis itu dia berguna banget. Memang tugasnya seperti itu. Gitu. Makanya ketika hmm, kita nggak perlu, dia diem. Udah, makanya ketika workshop itu tampaknya seperti tidur, blank. Padahal sebenarnya nggak tidur. Hanya tampak hmm, aja gitu. Karena pikirannya udah nggak menilai. Yang ya betul. buat kita kayak kesannya sadar itu kan kayak kita menilai kan, ada positif, ada negatif, ada baik, ada buruk, ada benar, ada salah gitu. Ya ini sedang dilatih terus. Ya, Saya akan ikuti terus rekamannya itu sangat. Ya emang perlu diulang-ulang lagi ya Garin. Kali kan diulang lagi itu ada satu yang baru lagi gitu. Rekaman itu iya, walaupun sudah pernah kita ikuti
kita diulang lagi, oh ada yang mungkin terlewat gitu ya. Iya, betul. Atau ya, Karena semakin kita ngedengerin, semakin kita melakukan releasing, semakin filter-filternya kan copot tuh ya, lepas. Jadi kita bisa clear gitu, bisa jernih menangkap pesan yang disampaikan. Tadinya kan kita pakai penilaian. Kalau misalnya pertama kali nonton video gratisan saya deh, pasti menilai dulu itu. Iya nggak sih? Nggak mungkin langsung, ya kan? Ada penilaian-penilaian, lama-lama penilaian-penilaian itu konsep, belief, keyakinan, kesimpulan itu luruh semua. Oh, pesannya nyampe lagi. Jadi ketika ngedengerin rekaman, kok belum pernah dengar nih, kayak rekamannya baru apa ditukar ya sama Coach Lia diedit kali. Padahal nggak pernah saya edit. Ya, jadi iya. informasinya baru lagi, baru lagi. Jadi segar terus seperti hidup. Hidup itu kan selalu segar. Karena hanya ada Iya. sekarang. Iya kan? Gitu. Fresh lagi gitu. Makanya punya rekaman workshop ya, itu emang sangat beruntung sih. Karena kalau didengerin sampai tahun depan juga akan ada yang baru terus. Nggak mungkin sama. Iya, iya, betul. Walaupun yang diomongin kayaknya itu aja gitu, tapi oh pemahamannya ngehnya gitu. Itu beda lagi gitu. Oh itu tuh makin lama makin ngerti. Oh iya 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 gitu. Dari yang Hmm. tadinya apaan yang diomongin ini abstrak banget. Gak ngerti. Gitu ya Pak. Iya, iya, jadi apa ya? Tidak hanya fokus pada topik itu, tapi semuanya jadi terbuka semua, Gus. Semua jadi terbuka. Jadi ketika power habit itu yang semua habit-habit relasi, habit-habit terkait dengan keuangan, dengan pola hidup itu kan terbuka semua. Ya saya pikir kemarin di awal juga sama, kalau power habit ini apa habit apa gitu kan. Eh, apa? Sempat saya tanya ke Mbak Tami ini, apa nggak ada tema Sedona Method? Ketika Mbak Tami tanya, enggak ini Pak, ini temanya tentang tetap Sedona Method, hanya bahasanya power of habit gitu. Oh gitu ya. Ya udah saya karena boleh ya saya ikut aja gitu kan. Dan saya nikmati itu karena ternyata ya terbuka yang lain-lain juga ya dari habit-habit pikiran kita, kebiasaan kita jadi terbuka semua sih ikut. Yang saya rasakan ketika ikuti apa namanya workshop itu dan dampaknya ya ya luar biasa tadi yang saya rasakan gitu. Keren. Ya, jadi makanya saya selalu bilang jangan ngeremehin workshop, temanya nggak penting. Udah ikut aja, karena energi grup yang luar biasa itu itu akan membantu pertama mengangkat limitasi. Dan apa yang saya sampaikan itu memang didesain untuk mengikis limitasi dan menyadari bahwa tidak pernah ada batasan kecuali yang dibikin-bikin sendiri. Ini sudah Hmm, keberlimpahan. Makanya ketika mengikis itu, yang keberlimpahan memang sudah ada, ya reveal itself seperti yang dialami Pak Hendy gitu ya. ya. Jadi ya keep releasing aja gitu, maksudnya kita persisten seperti ya kalau kita bahas di hari ke-5 ya Pak atau hari ke-6 tuh sukses habit ya, kebiasaan orang sukses ya kan, ya Ya. persisten aja ya, konsisten ya, berkomitmen, berpikir besar, udah itu dirilis beres deh gitu. Jangan percaya kata kita ya teman-teman, silahkan buktikan sendiri. Betul. Luar biasa, keren banget ya. Jadi kalau misalnya kamu emang pengen ikutan workshop ya teman-teman, kamu milih aja ngasal juga nggak apa-apa ya. Kalau misalnya kamu mau eksperimen ya, karena kalau misalnya kita misalnya rilis tentang, oh saya mau ngerilis tentang uang deh, seperti kata Pak Hendy, kok relasi juga terbuka, kok kesehatan juga malahan yang ke-trigger duluan gitu, terus kemudian bisa dilepaskan gitu kan. Kita nggak tahu apa yang muncul di dalam diri kita ya, di kesadaran kita tuh content of consciousness-nya kita nggak tahu. Jadi ketika kita releasing ya kita naik semuanya gitu, tanpa perlu kita atur-atur, ya nggak sih? Ya tinggal kita lepas. Makanya semua jadi beres gitu. Jadi nggak penting sama sekali, saya udah berulang-ulang ngomong ini, nggak penting tema workshopnya, ikut aja. Dan nggak usah diremehin ya. Karena berdasarkan pengalaman banyak banget teman-teman yang so, apaan sih nih habit gitu. Nggak tahu ya powerful. Sebelumnya juga story, beyond story. Apa sih story? Nggak gitu. Ternyata powerful juga gitu. Jadi bukan temanya, tapi memang bahasa dan energinya itu didesain untuk mengikis limitasi. Jadi nggak penting sih sebenarnya temanya apa. Ikut aja udah. Iya. Ya Makanya baru kalau, paham. kenapa Pak? Ya, baru paham Baru sekarang. paham. Baru Iya. paham.
Baru paham. Makanya kalau teman-teman yang lain ya, yang memang sudah terbiasa ikut workshop, apapun workshopnya udah mereka ikut aja. Itu udah pasti. Ya, seperti Mbak Erni gitu ya di sini. Mbak Erni juga gitu, Mbak Iin ya, udah. Ayu ya, Michael udah nggak lihat mereka. Ada workshop ya udah ikut aja. Temanya apa? Nggak tahu apa workshopnya. Ntar kalau Michael itu biasanya telepon saya, ada workshop, gue udah bayar, tapi nggak tahu temanya. Iya, iya, iya. Gitu, jadi kayak mereka udah open aja gitu. Tapi yang milih-milih biasanya, oh ini nggak perlu, ini nggak perlu gitu. Itu mereka biasanya yang jadinya apa ya, terbatas karena ada limitasi gitu. Ya. Tapi nggak ada yang salah ya, nggak ada yang salah teman-teman dengan itu ya. Apapun yang kamu lakukan, bukan kamu yang melakukan, itu hanya yang tampaknya muncul aja juga anyway. So nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. So what? Iya, iya. Ya. Tapi kan kita bicara berdasarkan bahasa ya. Ini kita ngomong dari pengalaman kita gitu ya Pak. Iya. Iya. Ya, Sudah buktikan, iya gitu. Jadi semua workshop saya itu menggunakan Sedona Method, ya teknik yang kita gunakan. Jadi apapun temanya pasti menggunakan teknik itu, yang juga sudah disesuaikan dengan yang apa ya, update terus gitu. Artinya, karena kan kalau saya itu kan dimentori langsung oleh Hale Doskin kan. Hale Doskin adalah yang mewarisi Sedona Method dari Lester Levinson gitu. Jadi memang terupdate terus gitu. Dan saya pun juga mengupdate diri saya sendiri, jadi nggak malas gitu. Jadi kamu ada di tangan yang tepat deh, kira-kira seperti itu, ya. Karena bukan saya bukan belajar dari buku gitu, sekedar belajar dari buku ya. Mungkin kita memang baca dong bukunya pertama-tama gitu kan. Bukan sekedar belajar sendiri gitu, tapi memang dimentori langsung gitu. Jadi nggak usah khawatir, semuanya pakai Sedona Method. ya terima kasih, Coach. Saya udah punya bukunya, itu udah lama banget, Coach. Udah punya lama ya Pak. Tapi bagus nggak bahasa Indonesia tuh nggak ngerti loh. Bahasa Indonesia bahasa Inggris itu. Bahasa Indonesia, Coach. Ya, cuma kan saya ya sekedar membaca ya. Artinya beda dengan apa penjelasan Coach yang live itu kan lebih saya bisa memahami maksudnya gitu loh. Iya. Betul. Karena kalau seandainya buku Sedona Method Indonesia itu memang kemungkinan besar yang menerjemahkan itu bukan practitioner, ngerti gitu. Tapi jadinya kalau kita kan udah instructor, udah coaching gini kan udah tahu gitu selahnya. Bahasanya yang dipakai pun jadinya udah beda karena berdasarkan pengalaman langsung gitu. Dan kita secara kita udah ngerasain sendiri dan kita sudah memfasilitasi banyak orang. Jadi pas gitu kata-katanya kayaknya. Kan kalau seandainya terjemahan, apalagi bukan practitioner, jadinya agak tampaknya gagu gitu. Iya nggak sih? Iya. Yang masih ngambang lah kalau baca bukunya ini, masih dengan ikut workshopnya langsung itu jadi punya pengalaman. Iya, betul. Iya, betul. Lepas yang tiga pertanyaan ya, tiga pertanyaan dasar itu. Iya. Saya. Iya, 3 pertanyaan dasar. Tapi kalau di workshop nggak cuma nanya 3 aja ya Pak ya, dibongkar ya Pak. Lebih dalam, langsung lebih dalam lagi ternyata. Iya, kan kadang orang suka ngeremehin, apa sih cuma 3 pertanyaan aja, ngapain ikut workshop. Nonton YouTube aja, baca buku. Awalnya juga menyangka gitu juga. Oh gitu ya Pak? Iya. Tapi setelah saya ternyata enggak, lebih dalam lagi ya untuk mengupas kita itu. Coach Lia, saya apresiasi lah. Terima kasih. Saya juga sangat mengapresiasi Pak Hendy sudah ada di sini, membantu diri sendiri, membantu teman-teman yang lain gitu ya, bikin dunia jadi tempat yang lebih ramah ya. Karena kalau misalnya nggak ada kita yang sharing seperti ini ya, nggak ada yang tahu gitu. Saya mah berbusa kayak gini nggak nyambung mungkin, seperti kata Pak Hendy bilang gitu, apa sih yang diomongin nggak ngerti, abstrak gitu. Tapi kan kalau seandainya teman-teman yang sudah merasakannya sendiri, membuktikannya sendiri gitu kan, lebih ngeh gitu kayaknya. Makanya saya senang mengundang teman-teman itu untuk membantu yang lain, bukan untuk saya. Kalau saya sih nggak peduli gitu, nggak ada ngaruhnya gitu. Ya nggak sih? Buat saya ngaruhnya apa coba? Saya mau mengerjakan workshop atau apa gitu.
nggak penting juga gitu. Mau workshopnya penuh atau nggak ada kemelekatan, biarin aja gitu. Nggak ada ngatur-ngatur, seapa adanya seperti itu ya seperti itu gitu, so what gitu. Tapi kan kebanyakan orang kalau saya ngomong kayak gini nggak pasti gitu. Jadi memang membutuhkan teman-teman yang sudah mengalami langsung gitu. Jadi mereka bisa lebih ngeh gitu. Pasti kebanyakan orang akan lebih ngedenger contoh. Nanti Pak Hendy mungkin akan dikutip Mas Michael gitu kan. Kalau kata Mas Michael gitu kan, pasti akan gitu gitu. Kata Mbak Ayu gitu, atau kata Mbak Bella, atau kata Mbak Iin, Mbak Erni gitu. Mereka akan mengutip teman-teman yang lain dibandingkan mengutip sayanya sendiri. Lebih ngeh gitu kayaknya. Betul. Ya, iya. Jadi terima kasih banget Pak sudah ada di sini, sudah menginspirasi berbagi dengan teman-teman yang lain. Iya, saya Sama-sama. sangat mengapresiasi Pak Hendy dan teman-teman yang ada di sini tentu saja yang selalu membantu dirinya sendiri ikutan workshop ya, membership, terutama ya ikut private coaching ya. Itu membesarkan energi grup karena makin banyak orang yang releasing, dunia makin lebih nyaman gitu. Ya nggak sih? Dibandingkan yang taunya kayak limitasi gitu, kesempitan, ya nggak sih, kelangkaan. Kan sebenarnya nggak seperti itu. Hidup kan udah dibuktikan sendiri ya Pak. Berlimpah. Ya, Berlimpah, hidup. betul sekali. Iya, iya. Jadi kalau misalnya teman-teman terinspirasi ya silahkan ketuk link di bio atau komen di kolom komentar ya untuk ikutan. Ya, either workshop atau mau ikut membership silahkan ya, atau mau booking private coaching. Nonton gratisan juga nggak apa-apa. Banyak yang masih tetap nonton gratisan, udah ikut lama gitu ya nonton tapi masih nggak pernah berani gitu untuk keluar dari zona nyamannya. Ya nggak apa-apa. Ya, nggak ada yang salah juga dengan itu. Ya, mungkin belum terinspirasi ya. Pak Hendy aja butuh waktu berapa lama tuh Pak? 6 tahun ya Pak? Iya, dari bisa sampai sekarang itu saya lihat, saya baru buka tadi. Oh, 2018 saya udah pernah kontak dengan lewat Iya, Facebook ya. iya kan. Berarti kan udah 6 tahun gitu kan. Tapi terus kemudian ya udah 6 tahun gitu-gitu aja hidupnya. Ikut workshop 7 hari berubah. Jadi gitu aja sih ukurannya ya nggak sih? Mau 6 tahun gitu-gitu aja atau 7 hari memutuskan ya udah keluar dari zona nyaman. 7 hari berubah Iya, hidupnya gitu. Ya itu pilihan kamu sih teman-teman gitu ya. Makanya ya saya ngajak ini luar teman-teman. biasa. Iya. Silakan Pak diajak teman-temannya untuk nonton yang gratisan dulu aja, nggak usah diajak workshop kalau seandainya belum pengen. Ya, betul. Ya, ada saya beberapa kali saya share ke teman-teman juga untuk ya menyimak apa yang disampaikan ke dia beberapa kali sih. Ya, mungkin karena apa paradigmanya memang berbeda ya. Ketika Iya, kita kalau di luar itu kan motivasi itu lebih banyak untuk mendorong ya, mendorong, iya, membayar, mengafirmasi gitu betul. kan. Iya, Kan berbeda gitu ya. Justru melepaskan itu semua gitu kan. Apapun lah kemelekatan, bahkan kemelekatan tadi yang saya sampaikan tadi ya benar-benar ya dipraktekkan gitu. Nah iya. itu yang agak apa ya yang berbeda dari mainstream menurut saya. Iya, emang anti mainstream ini Pak. Orang sih menarik rezeki, kok ini melepas gimana sih? Betul itu yang berbeda itu ya. Nah, mungkin bagi saya malah itu justru yang apa ya menarik saya ya mungkin ya Iya, dengan sampaikan Gus Lia itu benar-benar ya setelah saya alami saya lalui ya memang itu yang sebenarnya gitu ya nggak salah sih mereka menarik tapi kalau mereka tidak melepas ya iya, uh, betul. Kayak ibaratnya ini hanya aja sih Pak, tarik tambang. Kalau seandainya kita ya, pernah mainan tarik tambang, kan kita tarik, ulur, yang satu jatuh pasti. Iya nggak sih? Yang menang kita yang lepas, bukan kita yang narik gitu. Iya nggak sih? Sama aja gitu ya, dalam hidup pun gitu. Jadi kalau makin narik itu kenceng, capek. Udahlah, tegang ya semua badan, stres. Kayaknya nggak worth it deh kalau kita udah ngerti cara yang lepas. benar-benar effortless lah tanpa ya upaya yang maksimal tanpa upaya fisik yang apa ya yang berlebihan lah ya Betul. Ya, keren. Luar saya biasa.
Jadi kebiasaan tuh setiap pagi minimal satu satu video apapun lah yang sempat Iya, yang racing, pertama yang iya, putar terus itu yang iya, iya, itu sangat jadi iya. Kebiasaan habit baru. baru, kebiasaan baru betul. The power of habit. Soalnya seperti mengutip Lester Levinson ya, Lester bilang eh usaha paling tinggi yang bisa kita lakukan itu releasing gitu. Jadi ya rilis aja. Daripada bangun pagi dipatok ayam ntar rezekinya cepetan kerja cari kerja serabutan gak tau kemana, mending rilis aja. Udah rilis langsung tahu oh kita harus ke sana gitu, oh harus telepon si ini gitu kan, atau tidur lagi Betul, justru. betul, betul, betul. Di saat-saat waktu longgar, nunggu antrian tuh enaknya releasing emang. Betul. Iya, rilis aja. Dulu saya begitu banget, releasing 24 jam sehari gitu, bener-bener nggak berhenti. Kalau sekarang releasing sudah terjadi dengan sendirinya, tanpa saya perlu ngapa-ngapain. Gitu. Jadi karena udah nggak ada yang Oh, dipegangin gitu kan. Tapi memang otot ikhlasnya perlu dilatih dulu awal-awal gitu. Untuk membiasakan itu. Iya. dari ikhlas itu ya melepas ini Gus Iya ya, betul. berarti ya. Betul. Jadi ikhlas itu yang melepas. Kan kita juga selalu dibilangnya gitu kan, udah ikhlasin aja. Nggak pernah tahu gimana caranya. Nggak pernah ada yang ngajarin, ternyata ini gitu ya. Ternyata Ya, memang sesimpel itu. Kalau orang bilang, udah ikhlasin aja itu simple kok. Ah gimana? Aku udah ikhlas. Gitu. ikhlas tapi masih Iya, iya, iya. makanya. Iya, seperti kata Bu Endang nih, keren. Releasing sudah jadi new habit. Luar biasa. Termasuk Bu Endang ini juga kalau lagi nyetir ke kampus, ya, Ya, sambil dengerin releasing. luar biasa gen yang berenang juga saya simak di grup. Iya, tapi luar biasa ya Pak, ada di dalam satu grup besar seperti ini jadi memotivasi untuk terus releasing ya. Karena bisa mensupport diri sendiri dan yang lainnya Pak ya. Ya, ya. Iya, luar biasa keren. Ya, saya kira terima kasih sekali lagi Mas Lia atas kesempatannya bisa bekerja sama dengan Mas Lia di workshop Forward Orbit dan mudah ya ke depan masih terus untuk selalu merilis ya, membantu diri sendiri ya kata Mas Lia ya untuk hidup yang lebih baik ya. Ya. Walaupun ya hidup kan sudah sempurna sebenarnya Coach ya. Hanya kita yang menjalaninya ini yang perlu melakukan suatu proses ikhlas, proses rilis yang tidak ada hentinya dan itu menjadi suatu yang apa ya, yang kita perlukan lah dalam hidup ini ya, sehingga hidup lebih mudah menyenangkan gitu ya, ya benar-benar secara kan mudah dan menyenangkan tak ada beban, tidak ada beban Bener, itu. dijiringap sama kereta lagi. Pak Hendy juga dekat kereta ya rumahnya? Oh iya betul ya, Iya, ini kita kalau ini, dekat ya, kereta. ini kalau yang ini dari tempat saya. Iya saya di dekat kereta juga sebelah sini juga. Iya, luar biasa. Luar biasa, keren. Ya buat buat kita ya, buat teman-teman ya yang nggak tahu kereta itu sebenarnya seperti train of thoughts ya. Jadi ya pikiran kamu perlakukanlah seperti kereta datang dan pergi ya. Udah nggak ada tuh sekarang ya, nggak usah dipusingin. Kalau kamu pegangin keretanya gitu kan pasti kita keseret ya, lama-lama mati. Ya nggak sih, nggak worth it deh kayaknya. Jadi makanya kalau seandainya kita selalu happy gitu kalau ada kereta lewat ya, bukannya terganggu karena oh iya ngingetin ya. Kalau itu seperti pikiran, nggak usah terlalu diseriusin. Iya betul. Itu. Terima kasih Gus Lia. Terima kasih Pak Hendy, sudah ada di sini. Ya, ya saya sharing mungkin sedikit. Silakan. Uh, saya ini kan baru upgrade nih, upgrade membership ke sini. Uh, biasanya itu kalau yang sebelumnya saya kan nggak ada uangnya, apa kurang lah ya yang kemarin itu. Kalau sekarang ini Ya. sebenarnya ada gitu, cuma saya tunda-tunda gitu, saya tunda. Saya nunggu kapan ini acaranya kan kalau di pengumumannya ada gitu ya. Nah tadi siang jam berapa ya jam jam satuan ya mungkin ada pengumumannya. Oh, ini
mau ada ini ya, mau ada kelas mastermind gitu. Udah saya Iya. langsung saya ini aja, saya ubah level. Tiba-tiba ada gantinya gitu. Udah membuktikan sekali lagi ya Pak ya, apapun yang kita keluarin baliknya cepat. Baru berapa menit saya ubah Ya, level, tiba-tiba ada gantinya. Ya, ya, alhamdulillah itu saya jadi keren. ya tambah yakin bahwa sesuatu itu kalau kita nggak tunda, nggak kita pikirin lagi, sebenarnya ya mudah aja gitu. Betul. Terima kasih banyak Pak atas waktunya sudah ada di sini ya, menginspirasi luar biasa sekali ya. Kita sangat mengapresiasi Pak Hendy ya dan teman-teman yang ada di sini semuanya ya. I love you all very much ya. Sampai ketemu lagi di workshop berikutnya ya Pak. Ya, I love you. Bye for now.